Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang Al-Faqir hormati Badan Keimaman Ta'mir Masjid Besar At-Taqwa Perkami. Alhamdulillah, kita sudah masuk di malam 8, malam ke-8 bulan suci Ramadan. Di bulan yang 10 malam pertama itu dijanjikan oleh Allah itu rahmah. Kasih sayangnya Allah itu turun di 10 malam pertama. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan. Kebanyakan dari kita memaknai bulan suci Ramadan seperti bulan puasa pada umum. Setiap tahun kita lewati, setiap tahun kita puasa. Tetapi yang para ulama, para guru-guru kita semua mengharapkan di setiap bulan suci Ramadan itu, seiring bertambahnya tahun, kita semakin memaknai bulan suci Ramadan itu lebih dalam daripada biasanya. Kita semakin memaknai bulan suci Ramadan itu lebih paham apa tentang bulan suci Ramadan ini dari tahun ke tahun. Semakin tahun kita semakin paham, semakin tahun kita semakin paham makna dan sakralnya bulan suci Ramadan. Apabila kita hanya tidak bertambah dari tahun per tahun memaknai dalam bulan suci Ramadan ini, lantas makna hidup kita pun kita patut pertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas. Hudan, apa bahasa Indonesia? Hudan itu sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada cahaya-cahayanya Allah dan furqan, pembeda mana yang hak dan juga mana yang batil. Lantas Al-Quran tersebut kalam Allah diturunkan pada pertama kalinya pada bulan suci Ramadan. Malam nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau uzlah di Gua Hira, datanglah turunlah malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini kita maknakan Al-Quran itu disuruh kita mengartikan, memahami petunjuk-petunjuk Allah. Kita tidak hanya baca Al-Quran tanpa kita mengetahui teksnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja daripada hari kiamat, dan seterusnya. Lantas bulan suci Ramadan, di mana sudah berapa banyak bacaan Al-Quran kita? Seminggu ini sudah berapa juz yang kita tamatkan dalam bulan suci Al-Quran? Di dalam bulan suci Ramadan, berapa juz daripada Al-Quran? Apakah kita lalai daripada Al-Quran? Lantas di bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran saja kita lalai terhadap Al-Quran. Lantas mau apa harapan kita di luar bulan suci Ramadan? Apakah kita masih menyibukkan dengan kekurangan orang lain di bulan suci Ramadan? Apa kita masih mengurus aib-aib orang lain di bulan suci Ramadan? Memperguncingkan orang-orang lain? Kita masih mengangkat diri kita di hadapan orang lain dan merendahkan diri orang lain. Wal'iyadzubillah. Bulan suci Ramadan, syahrul amal,
bulannya beramal, memperbanyak amalan kita lebih daripada biasanya. Kalau kita di bulan suci yang di bulan-bulan yang lain, kita jarang sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau kita jarang melakukan, lantas di bulan suci Al-Quran, marilah kita memperbanyak amalan itu. Kemudian lantas kalau kita jarang membaca mentadabburi Al-Quran di bulan yang lain, mari di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Nggak usah ribet-ribet, ibu-ibu, bapak sekalian, nggak usah ribet-ribet. Nggak usah yang harus ini, harus itu, harus ini, yang mudah-mudah. Sunat sunnah rawatib, takbiratul ihram alaiha, sholat jamaah yang kaum laki-laki kita memperbanyak sholat jamaahnya, sholat sunnah rawatib, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak wiridnya, memperbanyak meninggalkan maksiatnya. Jangan hanya kita melaksanakan ketaatan saja, tapi kita nggak meninggalkan daripada maksiat. Kita tinggalkan menghibah. Khamsun yufattirna bihi shaim, al-kadhbu. 5 hal yang mana orang itu berpuasa tapi nggak dapat pahala puasa. Yang pertama, al-kadhbu, berbohong, wan namimah, mengadu domba. Yang satu gara-gara sebenarnya nggak bakal berantem, gara-gara orang ini dia mengadu domba satu sama lain. Al-kadhbu wan namimah wal yaminul kadhibah. Wal yaminul kadhibah ini apa? Bersumpah palsu. Bersumpah palsu ini kata para ulama. Bersumpah palsu, ditanya seperti bla bla bla, tapi dia berbohong. Kemudian di atas nama sumpah, apalagi di atas nama sumpah Allah, maka dia telah berbohong. Nah, itu tidak mendapatkan puasa. Kemudian al-kadhbu wan namimah wal ghibah, menggibahi orang lain, memperbincangkan kekurangan orang lain. Apakah kita sadar kita nggak mempunyai kekurangan sampai kita membincangkan kekurangan orang lain? Apakah kita tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela yang mana Allah tidak membukakan untuk kita di hadapan orang lain? Apakah kita sudah merasakan hal-hal tersebut sampai kita teganya, kita beraninya memperbincangkan kekurangan orang lain? Kemudian yang terakhir, al-kadhbu wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwah, dan melihat dengan syahwat. Wal iyadu billah. Bulan puasa kita tidak hanya menahan hawa, tidak menahan lapar dan dahaga saja. 3 dalam berpuasa kita disuruh menahan yang paling dasar. Yang pertama, kita menahan apa yang masuk daripada rongga-rongga mulut, hidung, dan rongga-rongga yang terbuka kita ditahan, disuruh tahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan keluar apa yang bisa dikeluarkan, muntah dan sebagainya, itu kita disuruh menahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita muntah secara tidak sengaja dan tidak bisa ditahan, maka disunnahkan untuk menahannya sampai ketika waktu berbuka berpuasa. Dan ketiga, wanadhru bisyahwat, itu untuk orang yang menikah, menggauli pasangan suami istri itu disuruh menahan. Padahal ini hal-hal ketiga tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kita ini hal-hal yang lumrah, hal-hal yang mubah, makan dan minum dan sebagainya. Dan ketika orang-orang yang sudah menikah, untuk bapak ibu sekalian yang sudah menikah, menggauli suami istrinya, itu hal-hal yang biasa. Tapi di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh stop, disuruh rem dulu. Nanti ketika waktunya maka diperbolehkan. Di bulan suci Ramadan terdapat satu seruan. Terdapat satu seruan itu apabila di bulan-bulan yang lain itu hanya pada 1/4 malam. Ketika masuk waktu maghrib, berkata apabila kita mendengar seruan dari langit, apabila Allah membuka tabir pendengaran kita terdengar, ya baghiyal khair halumma wa baghiyash syarr iqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan mendapatkan ketakwaan, merapatlah kalian. Wahai orang-orang yang tidak
yang terbiasa dengan amalan-amalan yang buruk, maka marilah kalian bertaubat. Ala mustaghfirin fastaghfirullah, ala mustaghfirin faghfirullah. Adakah orang-orang yang ingin meminta ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampunkan olehnya. Ala min taibin fa'tubu alaih. Adakah orang-orang yang ingin bertaubat kepadaku, maka pasti aku akan terima taubatnya. Ala min qadi hajatin fa'aqdi hajatin. Adakah orang-orang yang pengen mempunyai hajat, pengen dikabulkan hajat-hajatnya, maka pasti akan kabulkan hajat-hajatnya. 4 seruan ini setelah ada memang di bulan-bulan yang lain, tetapi hanya pada sepertiga malam. Tetapi bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dengan waktu maghrib, telah dimulai kumandangkan seruan-seruan itu. Sampai kapan? Sampai waktu sahur. Insya Allah, semoga kita dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan. Dengan bulan suci Ramadan, insya Allah kita dapat ampunannya, keluar dari bulan suci Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah keluar dari bulan suci Ramadan kita kembali fitrah. Fitrah bukan dengan baju yang baru, fitrah bukan dengan peci yang baru, sendal yang baru, jilbab yang baru, kerudung yang baru. Fitrah itu dengan hati yang baru, hati yang bersih, amalan yang diterima, pribadi yang lebih baik lagi, meninggalkan segala penyakit hati, penyakit ria, kadang sombong, sering memperbincangkan orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Adalah fitrah yang sebaik-baiknya fitrah. Bukan dengan pakaian yang baru, bukan dengan sendal yang baru, bukan dengan peci yang baru. Insya Allah kita dapat memberikan perubahan untuk diri kita sendiri, insya Allah di bulan yang lain, dengan berkat Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.